Indonesia yang berobat ke Malaysia ini mencapai 66%. Ini paling tinggi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Mau kita terus-teruskan 165 triliun devisa kita hilang. Wow. Gara-gara itu. Tapi kalau kemudian saya bertanya kembali kepada pemerintah, kenapa ini bisa terjadi? Strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kedepannya? Karena kita tahu setiap tahunnya anggaran yang dikeluarkan untuk biaya berobat masyarakat ke negara tetangga itu adalah sebesar 180 triliun. Wow. Besar sekali bagi kita untuk melihat ini. Apakah kita tidak merasa dirugikan? Ya. Hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Ya, saya nih di Riau, Pak. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura, Pak. Wow. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Masyarakat ke sana karena mereka nggak bisa dapat Menteri akses Kesehatan ini. Nggak, ini karena nggak percaya sama bukan nggak percaya, rumah sakitnya, karena lebih dokternya. murah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, ada sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini video diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktarina. Nanti link channel ini ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Di thumbnail saja saya sangat tertarik sekali karena kenapa Malaysia itu menjadi negara maju? Karena kekayaan Indonesia itu diuntungkan oleh negara Malaysia. Kok bisa? Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Warga Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Malaysia dari sektor kesehatan. Hal ini karena pasien rumah sakit di negeri jiran ramai berasal dari Indonesia. Bank Investasi Affin Hwang dan perusahaan investasi Daiwa ini dalam laporannya mengenai prospek sektor kesehatan Malaysia mengungkapkan ya, kontribusi pasien dari Indonesia itu sangat penting. Affin Hwang dan Daiwa mengungkapkan fenomena ini terjadi karena kedekatan geografis, kesamaan bahasa dan budaya, serta harga layanan medis di Malaysia yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Thailand. Dominasi pasien yang berasal dari Indonesia memang sudah terjadi sejak lama, bahkan terus terjadi peningkatan. Perusahaan konsultasi Alvarez and Marshall mengungkapkan kontribusi pasien dari Indonesia yang berobat ke Malaysia ini mencapai 66%. Ini paling tinggi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Hampir 2 juta. 1 juta kurang lebih 1 juta ke Malaysia, kurang lebih 750.000 ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, dan Lebih lain-lain. banyak ke Malaysia ya. Mau kita terus-teruskan 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Gara-gara itu. Saya nih di Riau, Pak. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka, Pak, 500.000, 300.000 pun dapat. Nah, obatnya juga murah di sana. Apa sistem pengecekannya, Pak? Begitu kita cek, semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat. Diagnosanya itu udah dapat. Oh, kamu sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Karena memang permasalahan di negara kita ini per tahunnya adalah bicara mengenai rasio tingkat dokter spesialis kita yang tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai masyarakat yang memang memiliki satu budaya yang mereka lebih nyaman ketika berobat ke negara tetangga, yaitu Malaysia atau Singapura, di mana mungkin kalau kita bertanya ke masyarakat, mereka akan menjawab transportasi yang mudah, obat yang sangat cocok, komunikasi yang baik kepada dokter. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan tentunya kalau kita bertanya langsung dijawab oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian saya bertanya kembali kepada pemerintah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini? Strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kedepannya?
Karena kita tahu setiap tahunnya anggaran yang dikeluarkan untuk biaya berobat masyarakat ke negara tetangga itu adalah sebesar 180 triliun. Besar sekali bagi kita untuk melihat ini. Apakah kita tidak merasa dirugikan? Banyaknya orang Indonesia yang keluar negeri untuk mencari layanan kesehatan, datanya memang demikian. Kita bisa lihat data di Malaysia berapa yang datang, data di Singapura berapa yang datang, bisa di Google kelihatan. Ke Thailand sekarang juga udah banyak. Kenapa kalau saya lihat masyarakat milih ke sana? Karena saya sukanya tuh diskusinya nggak dibawa ke diskusi organisasi atau pemerintah, karena itu kan diskusi mengenai kita. Aku maunya diskusi mengenai masyarakat. Masyarakat ke sana karena mereka nggak bisa dapat akses nomor satu. Kalau kita datang ke rumah sakit, antrian untuk disinar cancer, antrian untuk kelainan jantung, kadang-kadang kalau kena stroke, itu panjang sekali. Datanya ada 600.000 orang berobat ke luar negeri. Banyak ke tetangga, Bu, ke negara tetangga Malaysia. Katanya lebih murah. Emang. Lah ini gimana? Emang. Padahal kita kan Mengakui loh. rumah sakit deket, harusnya kan lebih murah, Bu. Satu lebih murah, bisa piknik ya toh. Dokternya itu lebih pasti. Enggak, ini karena nggak percaya sama Bukan nggak percaya. rumah sakitnya, Karena dokternya. lebih murah. Karena lebih murah. Lebih murah dan lebih pasti. Kenapa Di bisa sana begitu? dokter yang menerima kita di sana itu dibayar pemerintah dengan cukup. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia kalau berobat itu lebih pilih ke Malaysia? Apakah karena mereka kurang percaya dengan nakes dari Indonesia? Yuk kita simak jawabannya. So, ini berdasarkan jawaban dari teman-teman aku. Untuk alasan yang pertama adalah karena biaya berobat di Malaysia itu jauh lebih murah. Lalu yang kedua, Dan dokternya bener-bener dokter yang berprofesi dokter, hebat, dan benar-benar menyembuhkan teman-teman ya. Tidak macam di Indonesia yang di pasien pun kena pungli juga loh, dikenain tarif biaya mahal, sembuh pun ya tidak begitu sembuh. Andai kata mahal, tapi kesembuhannya luar biasa, bagus. Tapi ya terkadang mereka itu dioperasi tanpa ada penyakit loh, ada. untuk teman-teman yang tinggalnya tidak di Jakarta, biaya ke Malaysia untuk tiket pesawatnya tuh jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Jadi mereka tuh mikir daripada dirujuk ke Jakarta, tiket pesawatnya mahal, mending langsung sekalian ke Malaysia aja. Lalu yang ketiga, karena rata-rata pengobatan di Malaysia itu tidak perlu kontrol ulang. Jadi sekali kalian berobat di Malaysia, udah langsung bisa pulang dan sembuh. Disclaimer, teman-teman aku tidak ada yang bilang nakes di Indonesia itu kurang baik ya. Tetapi mereka lebih merasa bahwa berobat di Malaysia itu jauh lebih efektif dan efisien plus lebih murah. Fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan besar yang mempengaruhi akses dan kualitas layanan. Ada 3 masalah utama yang masih menghantui sistem kesehatan kita, yaitu infrastruktur yang kurang memadai, distribusi yang tidak merata, dan pendanaan yang terbatas. Ini menjadi faktor utama mengapa banyak dari kita, warga Indonesia, lebih memilih untuk mencari perawatan medis di negara tetangga, seperti Malaysia. Saya ingin menekankan di sini bahwa banyak dari saudara kita yang pergi ke Malaysia tidak semata-mata karena fasilitas di sana jauh lebih unggul, tetapi karena beberapa alasan logistik dan praktis. Pertama, kedekatan geografis antara kedua negara mempermudah akses. Bahasa yang mirip dan budaya yang tidak asing membuat proses ini terasa lebih nyaman bagi pasien dari Indonesia. Selain itu, harga layanan kesehatan di Malaysia dianggap lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga lainnya, seperti Singapura dan Thailand. Sektor kesehatan Malaysia sendiri sangat terbantu oleh pasien dari Indonesia yang menyumbang sebagian besar pendapatan rumah sakit di sana. Menurut laporan terbaru dari beberapa perusahaan investasi, pasien Indonesia menyumbang hingga 2/3 dari total pasien luar negeri yang dirawat di Malaysia. Ini adalah angka yang signifikan, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika kita melihat secara spesifik, kota seperti Penang menerima sekitar setengah dari total pasien luar negeri mereka dari Medan dan Aceh. Sementara di Kuala Lumpur, hampir 40% pasien berasal dari Jakarta dan Surabaya. Namun, kita perlu merenungkan mengapa banyak dari kita merasa perlu untuk berobat ke luar negeri. Apa yang kurang di dalam negeri kita sendiri? Berdasarkan penelitian terbaru, ada sekitar 2 juta warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri setiap tahun untuk mendapatkan perawatan medis. Ini bukan jumlah yang sedikit, dan jika dihitung secara ekonomi, kita menghabiskan sekitar 9 miliar dolar AS atau lebih dari 138 triliun rupiah hanya untuk perawatan kesehatan di luar negeri.
Fenomena ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Joko Widodo. Presiden dengan tegas mengungkapkan keprihatinannya bahwa meskipun kita memiliki rumah sakit dengan fasilitas yang sebenarnya tidak kalah mumpuni, banyak dari kita masih memilih untuk mencari perawatan di luar negeri. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan infrastruktur kesehatan di Indonesia. Meski rasio tempat tidur di rumah sakit kita sudah mendekati standar internasional, ada wilayah-wilayah di Indonesia, seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang rasio tempat tidurnya masih jauh di bawah standar. Begitu pula dengan jumlah dokter, terutama dokter spesialis, yang sangat kurang di Indonesia, dengan rasio hanya 47 dokter per 100.000 penduduk. Kita masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Sebagai bangsa, kita tentu berharap agar situasi ini bisa diperbaiki. Kita perlu lebih banyak dokter spesialis, distribusi layanan kesehatan yang lebih merata, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Dante Saxono Harbuono, sudah berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik health tourism di dalam negeri, agar masyarakat Indonesia tidak perlu lagi pergi jauh untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas. Pelayanan yang lebih tematik, yang fokus pada keluhan spesifik pasien, serta peningkatan kualitas layanan dan sumber daya manusia, diharapkan bisa menjadi solusi untuk menarik minat masyarakat agar lebih percaya dan nyaman berobat di dalam negeri. Pada akhirnya, narasi ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik atau mana yang salah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan mengambil langkah-langkah positif. Betul. Kita harus mengadopsi yang baik sekali dari negara lain dan menerapkannya untuk meningkatkan layanan kesehatan di tanah air kita tercinta. Tidak ada gunanya saling bertengkar atau mencari-cari kesalahan. Betul. Karena yang kita inginkan adalah perubahan yang membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga, dengan upaya bersama, kita bisa membangun sistem kesehatan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih adil untuk semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Ria Oktorina, untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya. Sampai Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas ya, jelas. Yang tidak jelas silahkan komen, tanyakan terkait masalah video ini. Jadi 180 atau 160 triliun devisa Indonesia itu selalu meningkat kerugiannya. Karena disebabkan banyak rakyat Indonesia itu memilih berobat ke Malaysia, di Malaka, Penang, Kuala Lumpur, bahkan Singapura. Dan bahkan orang Riau pun saja, orang Indonesia pun saja tidak mau berobat, sama sekali tidak mau berobat ke Jakarta. Karena apa? Ya faktor utamanya adalah mahal, kedua pasti pelayanan yang kurang baik, tempat fasilitas pun juga kurang layak. Sedangkan di Malaysia pelayanan, nomor 1 adalah pelayanan, nomor 2 adalah biaya, nomor 3 adalah tempat. Ini yang penting. Kalau di negara kita sendiri itu kebanyakan pungli. Terkadang kalau tidak ada biaya, orang tidak mampu, tidak dikerjakan terlebih dahulu. Selagi biayanya belum ada. Tapi biaya ada baru digarap. Dan itu pun tidak menjamin baik temennya. Itulah sebabnya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak belajar lah dari negara tetangga. Kenapa fasilitas dan pelayanan rumah sakit luar biasa. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Richard, bahwa gaji dokter Indonesia dan Malaysia itu jauh temennya. Jauh lebih besar Malaysia. Karena nomor 1 adalah gaji. Manusia kalau digaji dengan sesuai dengan pekerjaannya, maka akan bekerja dengan baik. Pasti. Kita juga perlu makan. Iya kan? Perlu healing. Caranya kayak gimana? Gaji harus benar-benar spesial. Seperti itu ya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Baik, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.